wabarakatuh. Oke, udah siap kelompok 8, silakan. PPT-nya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Saya Abdul Hamid sebagai moderator dan ada Gosi Suganda sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi pertama langsung saja dibacakan oleh Saudara Gosi Suganda. Kepada Saudara Gosi disilakan. Baik. Materi pertama yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring atau kerongkongan, laring atau kotak suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Nah, yang pertama, hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Yang kedua, tenggorokan. Dari rongga hidung, udara selanjutnya akan mengalir ke tenggorokan melalui faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. Yang ketiga, laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Yang keempat, trakea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernapasan manusia adalah trakea. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima, bronkus. Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Dinding bronkus sama seperti trakea. Hanya saja dinding bronkus lebih tipis jika dibandingkan trakea. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat menggembang dan mengempes. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Gosi. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu mengenai kelainan pada sistem pernapasan. Kelainan pada sistem pernapasan terbagi menjadi 15. Yang pertama yaitu influenza. Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Yang kedua, asma. Merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis.
asma bersifat menurun. Yang ketiga yaitu tuberkulosis. Itu sinusitis, yaitu peradangan pada sinus yang di dalamnya. Nah, yang kelima yaitu rinitis, yaitu gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus, tapi juga bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk jari, dan debu. Dan yang keenam, wajah adenoid, yaitu pembengkakan kelenjar limfe di sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderita biasanya lebih suka bernapas lewat mulut. Yang ketujuh, ada pleuritis, merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Yang kedelapan yaitu faringitis, yaitu radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Yang kesembilan, laringitis, yaitu radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Yang ke-10, bronkitis, yaitu radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Selanjutnya, yang ke-11 yaitu asphyxiasi, di mana gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam atau akibat alveolus berisi air. Pneumonia atau alveolus berisi cairan lendir atau limfe. Keracunan karbon dioksida dan HCN atau gangguan sistem sitokrom atau enzim pernapasan. Yang ke-12 ada acidosis, yaitu kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Selanjutnya yang ke-13 ada emfisema, yaitu penyakit pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang ke-14 ada pneumonia, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Dan yang ke-15 atau yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan oleh kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu, asbes, radiasi, ionisasi, produk plutonium dan kromonium. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas. Jelas. Sekali lagi, apakah ada penambahan materi atau sanggahan dari kelompok lain? Izin menambahkan moderator. Baiklah, kepada saudari Aprila ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aprila Wahyuni dengan NIM 2012-9109 dari kelompok 2. Ingin menambahkan materi dari kelompok penyaji, yaitu mekanisme pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan proses inspirasi dan ekspirasi, mekanisme pernapasan dibagi atas dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada.
Sistem pernapasan dada adalah sistem pernapasan yang terjadi akibat aktivitas kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk. Sistem pernapasan dada terbagi dari dua tahap. Yang tahap pertama yaitu tahap inspirasi, yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan atmosfer, sehingga udara yang kaya akan oksigen terhirup masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Yang kedua, tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi disebut juga fase relaksasi, yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada kembali mengecil, dan paru-paru mengempis. Kondisi ini menyebabkan tekanan rongga dada meningkat dan lebih tinggi dari tekanan atmosfer, sehingga udara dalam paru-paru mengalir keluar melalui saluran pernapasan. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Sistem pernapasan perut adalah sistem pernapasan yang bergantung pada aktivitas diafragma. Pernapasan perut juga dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap inspirasi, yaitu keadaan di mana otot diafragma berkontraksi, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara turun, sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Yang kedua, tahap ekspirasi adalah kondisi di mana otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula. Akibatnya, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, dan tekanan udara dalam paru-paru meningkat, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida terhembus keluar melalui saluran pernapasan. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada, sekian tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aprila Wahyuni atas penambahan materinya. Mungkin apakah ada tambahan lain dari kelompok-kelompok? Izin menambahkan moderator. Baiklah, kepada Saudari Triwindi Aprilia disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Triwindi Aprilia dengan NIM 2012984 dari kelompok 9 akan menambahkan materi dari kelompok 8. Tadi kelompok 8 telah menyatakan tentang gangguan pada sistem pernapasan. Maka di sini saya akan menambahkan tentang cara mengatasi gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama yaitu gangguan asma bisa diatasi dengan diberi obat telan atau obat hirup supaya jalan pernapasannya melonggar. Atau bisa selalu membawa inhaler agar bisa selalu siap siaga. Yang kedua yaitu stetoskop. Stetoskop merupakan alat untuk mengenali suara akibat gesekan udara. Alat ini dapat menentukan bagian mana yang mengalami kelainan dan memberikan pengobatan secara rutin. Yang ketiga yaitu radiografi. Radiografi ini merupakan alat untuk memfoto bronkus dan pembuluh darah di paru-paru, sehingga kelainan pada sistem pernapasan yang tersembunyi di dalam rongga dada dapat diketahui. Dan selanjutnya yaitu obat-obatan. Tersedianya berbagai macam obat-obatan untuk mengatasi gangguan pernapasan yang disebabkan oleh infeksi, baik itu virus maupun bakteri. Sekian tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penambahan materi dari Saudari Triwindi Aprilia. Mungkin apakah ada penambahan materi dari kelompok-kelompok lain untuk kelompok 8?
Jika tidak ada penambahan materi dari kelompok lain, kita akan membuka sesi pertanyaan. Pada sesi ini kita hanya membuka 4 pertanyaan. Mungkin dari kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada saudari Nurhamira Fitri disilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurhamira Fitri, NIM 20126053 dari kelompok 11. Pertanyaan saya kita terkena flu, biasanya kita tidak bisa bernapas dengan baik. Maka kita akan bernapas dengan mulut. Untuk itu, apakah mulut termasuk sistem pernafasan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Nurhamira Fitri. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Izin Pada bertanya, kelompok lain yang ingin moderator. bertanya, silakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada saudari Tabrija Atrila disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrija Atrila dengan NIM 20129274 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana proses yang terjadi di dalam rongga hidung di saat kita menghirup udara. Sekian, terima kasih moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Febrija Atrila. Apakah masih ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Kepada kelompok yang ingin bertanya disilahkan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada saudari Mutia Nurunisa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurunisa dengan NIM 20129171. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Coba kelompok penyaji jelaskan fungsi sistem pernafasan menurut Edsel Sloane. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Mutia Nurunisa. Pada kesempatan kali ini, ada pertanyaan terakhir. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok yang ingin bertanya, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada saudari Azra Rafidah Faizah, disilahkan. Wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya Azra Rafidah Faiza dengan NIM 20129104 dari kelompok 2 ingin bertanya, yaitu salah satu gangguan pada sistem pernafasan yang telah kelompok penyaji sampaikan adalah emfisema. Jadi pertanyaan saya, apakah emfisema ini dapat dicegah dan bagaimana cara pengobatannya? Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Azra. Pada sesi ini sudah terkumpul 4 pertanyaan. Maka dari itu kami dari kelompok 8 ingin meminta waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan dari teman yang ingin bertanya tadi. Dan kepada teman yang bertanya tadi dipersilahkan untuk mengulangi pertanyaannya di chat Zoom ini. Mungkin diskusi ini kita tutup sementara untuk mendiskusikan hasil jawaban dari kelompok 8. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Oke, silakan yang bertanya 2 orang aja tadi. Oke, silakan dituliskan pertanyaannya di sini. Bu, nanti tambahannya nanti di akhir aja. Nur Hamera sama Febrija. Pertanyaannya ada berapa tadi? 3. 4, Bu. 4. 2 orang baru. Udah 4 orang, Bu. Udah. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tadi. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Nur Hamera Fitri yang berasal dari kelompok 11 akan dijawab oleh Saudara Gosi Suganda. Kepada Saudara Gosi, disilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Hamera Fitri. Di mana pertanyaan Nur Hamera Fitri ialah saat kita terkena flu, biasanya kita tidak bisa bernapas dengan baik, melainkan dari mulut. Untuk itu, apakah mulut termasuk sistem pernapasan? Jadi, mulut bisa disebut Anda mencium aroma makanan. Saat ada aroma makanan, kelenjar air liur di rongga mulut akan tersengang untuk mengeluarkan saliva atau air liur. Saat Anda kemudian mengonsumsi suatu makanan atau minuman, produksi air liur akan semakin meningkat. Di dalam air liur terdapat enzim yang dapat memecah makanan ke dalam bentuk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Itulah sebabnya Anda disarankan untuk mengunyah makanan hingga benar-benar halus. Selain air liur, bagian mulut lain seperti gigi dan lidah tentu juga penting untuk sistem pencernaan. Mulut termasuk organ penyusun sistem pernapasan. Yang pertama, hal ini karena organ secara langsung berhubungan dengan dunia luar. Proses bernapas dimulai ketika kamu menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Proses yang baik adalah ketika kamu menghirup oksigen melalui hidung dan mengeluarkan karbon dioksida melalui mulut. Kenapa lebih baik menghirup udara melalui hidung? Karena dalam rongga terdapat rambut dan lendir atau mucus. Jadi pertanyaan merah, apakah mulut termasuk sistem pernapasan? Dikarenakan kita terkena flu, maka hidung kita tersumbat. Jadi mulut berfungsi sebagai hidung dan mulut berfungsi sebagai semua alat pernapasan, termasuk hidung dan mulut. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Gosi Suganda yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Hamera Fitri. Apakah ada sanggahan atau penambahan jawaban dari kelompok lain atau kelompok kami? Kepada kelompok lain yang ingin menambahkan atau menyaga, silakan. Izin menambahkan, moderator. Izin menambahkan, moderator. Baiklah, kepada Saudari Febrija Trila, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mera. Yang mana pertanyaan Saudari Mera yaitu apakah mulut termasuk sistem pernafasan? Hidung dan mulut merupakan sistem pernafasan bagi kita. Yang mana hidung merupakan gerbong utama kita bernapas. Dalam hidung terdapat rambut-rambut kecil yang mana berfungsi untuk menyaring kotoran dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan mulut biasanya karena kita melakukan kegiatan kayak seperti berolahraga, sehingga kita ngos-ngosan sehingga membutuhkan mulut untuk bernafas, untuk menghirup udara yang lebih besar dan banyak.
dan juga sebagai pengganti apabila hidung kita itu terkena flu atau pilek. Terima kasih kepada moderator. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas penamaan jawaban dari Saudari Febreja untuk kelompok 8. Apakah masih ada teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban dari kami? Izin menambahkan. Izin menambahkan moderator. Nah, mana moderatornya? Oke, lanjut aja loh, lanjut. Siapa yang nambahkan? Siapa tadi yang mau menambahkan? Lanjut aja. Izin menambahkan. Oke, kapan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Habisa Putri, perwakilan dari kelompok 3 dengan NIM 2012-9004 ingin menambahkan jawaban dari Saudari Gunsi dan mempertegas jawaban dari Saudari Febreja. Di mana tadi Mira bertanya, pada saat kita flu, kita bernafas melalui mulut. Nah, apakah mulut termasuk sistem pernafasan? Jawabannya, mulut bisa dikatakan termasuk ke dalam sistem pernafasan. Mengapa? Karena mulut berhubungan dengan rongga hidung. Itulah mengapa pada saat kita terkena flu, rongga hidung akan sedikit sulit untuk melakukan proses pernafasan, sehingga pernafasan bisa dilakukan dengan mulut karena mulut berhubungan dengan rongga hidung. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Udah, oke. Siapa lagi yang menambahkan? Nah, moderatornya ada ya. Dan Ibu aja yang moderator. Oke, silakan mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Sri dengan NIM 2012-9084 dari kelompok 9 ingin menambahkan jawaban dari teman-teman, yaitu apakah mulut juga termasuk ke dalam sistem pernapasan. Selain sebagai sistem pencernaan, mulut juga berfungsi sebagai sistem pernapasan. Dalam kondisi normal, udara akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Namun, pada saat tertentu seperti hidung tersumbat, jalur udara yang dimulai dari mulut jauh lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang dimulai dari hidung. Sehingga udara yang masuk lewat mulut tidak sempat melalui tahap penyesuaian suhu serta kelembapan sebelum menuju paru-paru. Berbeda dari rongga hidung, rongga mulut tidak memiliki rambut-rambut halus maupun lapisan lengket untuk menyaring udara. Meski begitu, saluran udara yang pendek ini juga memiliki satu kelebihan, yaitu volume udara yang dapat diterima lebih besar dibandingkan melalui hidung. Selain itu, udara akan lebih cepat sampai ke paru-paru. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya pemberian napas buatan melalui mulut
dalam kondisi darurat. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Udah untuk pertanyaan nomor 1, udah semuanya. Mau menambahkan? Oke. Nah, berarti kalau Ibu simpulkan pertanyaannya tadi, apakah mulut salah satu yang bisa masuk ke sistem pernafasan? Karena misalkan kita lagi flu, itu kan pertanyaannya, apakah bisa masuk mulut ke sistem pernafasan? Oke, yang kita bahas sekarang ini adalah sistem pernafasan normal. Oke, kalau ditanya orang, apa saja organ-organ yang masuk ke dalam sistem pernafasan? Nah, kalau Anda sebutkan mulut ke sana, ketawa orang nanti. Oke. Sistem pernafasan itu apa yang pertama? Hidung. Habis itu apa lagi? Apa lagi? Faring. Habis apa? Faring. Habis itu apa? Laring. Habis itu tenggorokan. Habis tenggorokan apa lagi? Bronkus, bronkiolus, lalu alveolus. Itu. Jadi kalau ditanya orang apa saja bagian-bagian dari sistem pernafasan manusia, jangan saya sekalian sebutkan mulut. Oke, hidung, cuma hidung. Nah, kalau yang apa? Misalkan kita lagi flu itu tadi, itu kan kejadiannya kalau lagi sakit. Oke, kalau lagi sakit itu kita nggak akan memasukkan itu ke sistem pernafasan. Nah, jadi tolong kembali dengan pelajaran kita yang minggu kemarin, itu adalah sistem pencernaan. Ke sistem pencernaan baru masuk dia mulut, apalagi sistem pencernaan kemarin? Mulut, apalagi? Habis itu ada kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, rektum, lalu anus. Nah, jadi itu yang harus kita bedakan. Jadi kalau misalkan ada soal, ini urutkanlah sistem pencernaan manusia. Berarti itu tadi yang gue sebutkan. Urutkanlah sistem pernafasan manusia. Itu sekarang kita pelajari. Oke, jadi jangan pernah memasukkan sistem pernafasan ke dalamnya adalah mulut. Oke. Nah, kalau sistem pernafasannya, kalau misalkan ada hidung, kenapa? Tadi pertanyaan penjawab terakhir tadi kan bagus itu. Mulut itu bisa kita gunakan, karena apa? Karena ada penghubung ya, antara mulut sama hidung kan ada penghubungnya. Jadi kenapa kalau misalkan itu tersumbat, ya terpaksa kita bernafas lewat mulut. Tapi kan sebenarnya udara yang kita hirup itu harusnya disaring loh ya. Kenapa lebih bagus bernafas lewat mulut kalau lewat hidung daripada lewat mulut? Yang pertama kita ada bulu hidung, rambut di hidung, jadi debu yang masuk dari luar itu kan tersaring. Habis itu apa lagi? Ada kelembapan, oke? Kan ada lendir di hidung kita, jadi lembab dan disesuaikan juga dengan suhu tubuh. Jadi nggak masuklah debu-debu yang apa kan? Jadi kenapa lebih dianjurkan kita bernafas lewat hidung daripada lewat mulut? Oke, jadi kalau ditanya orang nanti kalau apakah masuk mulut terhadap sistem pernafasan pada manusia, jawabannya tidak. Oke, tapi apakah kita bisa bernafas melalui mulut? Iya, kalau kita lagi sakit. Oke, jadi kalau ditanya orang itu jangan pernah Anda jawab mulut masuk sistem pernafasan manusia, jangan itu ya. Dia masuk sistem pernafasan itu adalah hidung, apalagi faring, habis itu laring, tenggorokan, bronkus, alveolus, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, kalau sistem pencernaan kan udah kemarin. Apa aja? Ya, coba di-review lagi ya, kan udah Ibu sebutkan tadi. Mulai dari mulut, apa lagi? Kerongkongan, apa lagi? Nah, coba di-review lagi pelajarannya ya. Kalau itu tuh kan dasar sekali. Kalau jangan sampai lupa. Apalagi kita kan guru SD, kalau ditanya orang, sistem pencernaan manusia apa aja bagian-bagiannya? Sistem pernafasan manusia apa saja? Jadi Anda harus hafal ya, hafal langsung. Kalau misalkan Ibu buatkan gambar sistem pernafasan manusia, Ibu kasih nomor-nomor. Oke, nomor yang Ibu tunjukkan itu adalah apa? Jadi Anda harus tahu. Oke. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Siapa tadi yang menjawab? Lihat Gosi, mana temannya tadi? Ya, Gosi Suganda tadi ya. Ya, Bu. Udah bisa menjawab pertanyaannya? Oke, Abdul udah. Oke, udah? Bisa? Udah, Bu. Baiklah.
Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing atas penyempurnaan jawaban dari kelompok kami. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Febrija Trila dengan pertanyaan bagaimana proses yang terjadi di dalam rongga hidung pada saat kita menghirup udara. Sama-sama yang telah kita ketahui bahwa hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Rongga hidung ini berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu spora, jamur, dan zat asing udara. Sehingga di dalam udara masuk lewat hidung dan mulut melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Itulah jawaban dari saya. Mungkin apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah? Silakan. Sekali lagi, apakah ada penambahan jawaban atau sanggahan dari kelompok lain? Silakan. Jika tidak ada, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari saudari Mutia Nurul Nisa yang akan dijawab oleh saudara Gosi Suganda. Kepada saudara Gosi, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia Nurul Nisa. Di mana pertanyaan Mutia Nurul Nisa? Jelaskan fungsi sistem pernapasan menurut Ethel. Fungsi pernapasan mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu ventilasi paru, yaitu berarti proses masuk dan keluarnya udara antar atmosfer dan alveoli paru. Dua, difusi oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Tiga, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Empat, penguturan ventilasi dan pernapasan lainnya. Sekian dari jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Gosi Suganda atas menjawab pertanyaan dari saudari Mutia Nurul Nisa. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanggah atau menambahkan jawaban dari kelompok kami? Kepada teman-teman yang ingin menanggah atau menambahkan, silakan. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin menanggah atau menambahkan jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan tadi, silakan. Jika tidak ada, maka kita masuk saja langsung ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari saudari Azra Rafidah Faizah yang berasal dari kelompok 2 dengan pertanyaannya yaitu salah satu gangguan pada sistem pernapasan yang telah kelompok penyaji sampaikan adalah emfisema. Jadi pertanyaannya, apakah emfisema ini dapat dicegah serta bagaimana cara pengobatannya? Adapun pengobatan dari penyakit ini yaitu atau kerusakan atau emfisema tidak dapat disembuhkan. Namun perawatan yang tepat dapat membantu untuk meringankan gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Perawatan emfisema bisa berupa obat-obatan, terapi, dan pembedahan. Obat-obatan yang biasanya diberikan antara lain bronkodilator, steroid yang dihirup, dan antibiotik. Adapun jenis terapi yang dilakukan adalah rehabilitasi paru, terapi gizi, dan oksigen.
tergantung pada tingkat keparahan emfisema. Dokter mungkin akan menyarankan operasi seperti operasi pengurangan volume paru dan transplantasi paru. Transplantasi paru di rumah. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Yang keempat, banyak minum air putih setiap hari. Yang kelima, hindari minum alkohol. Dan yang keenam, hindari udara dingin. Dan untuk berjaga-jaga, kita juga dapat melakukan vaksinasi secara teratur seperti vaksin influenza maupun vaksin pneumonia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari kelompok kami? Izin menambahkan, moderator. Baiklah, kepada saudari Fedriza Hasrina, silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah emfisema dan bagaimana cara pengobatannya. Emfisema yaitu penyakit kronis atau jangka panjang akibat dari kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika kita bernapas. Pada penderita emfisema ini, alveolus mengalami kerusakan dan pecah, sehingga terbentuklah satu kantong udara yang besar. Penyebab dari emfisema ini adalah asap rokok, polusi udara, atau asap debu dari bahan kimia yang ada di lingkungannya. Gejala yang ditimbulkan dari emfisema ini yaitu pertama itu sesak nafas atau nyeri di dada, batuk terus-menerus, dan mengeluarkan dahak. Dan bagaimana cara pengobatannya? Yang pertama itu adalah perubahan gaya hidup sehat, yang kalau misalnya kita seorang perokok, hentikan merokok, memberikan obat-obatan dari yang dikonsulkan kepada dokter kepada kita, melakukan operasi jika emfisema kita ini terlalu berat, dan keempat adalah memakai masker keluar rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penambahan jawaban dari saudari Fedriza untuk kelompok kami. Apakah masih ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban untuk kelompok kami? Sekali lagi, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami? Silahkan. Baiklah, jika tidak ada, maka kami akan menutup sesi pertanyaan pada perkuliahan pagi hari ini. Oke, udah. Nah, jadi yang kurang dari kelompok ini adalah mungkin kesiapannya ya, kesiapannya. Oke, bisa Ibu share screen, pause. Pause bisa. Apa hostnya? Siti Nur Anissa, bisa Ibu apa? Share screen? Oke, udah. Nah, di makalahnya sudah sangat cukup lengkap menurut Ibu. Oke, dari apa ya? Yang pertama, oke, oksigen. Ini reaksi yang terjadi dalam apa? Alat pernapasan manusia, glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, H2O tambah energi. Ini adalah hasil. Oke, jadi ini, kenapa kita menghirup oksigen itu dulu? Kenapa kita butuh oksigen? Kenapa? Nah, glukosa ini apa? Makanan kita kan. Jadi untuk apa kita membutuhkan oksigen? Nih, 6O2 ini. Kenapa kita butuh oksigen? Supaya kita dapat energi. Kita bisa bergerak, beraktivitas. Jadi gunanya oksigen itu apa? Untuk membakar makanan kita. Ya, misalkan kita nih habis makan, ngantuk nggak habis makan? Ya kan, kenapa orang apalagi pas makan siang, itu kan ngantuk dia tuh, habis makan siang yang enak itu apa? Langsung tidur kan?
Tapi itu kan nggak bagus bagi kesehatan. Kenapa ngantuk kita langsung? Karena pas kita kan membakar makanan, habis makan itu kan apa yang tubuh kita kerjakan lagi? Tentu dibakar makanannya supaya kita bisa menggunakan energinya. Nah itulah dia kenapa kita ngantuk, oksigen di dalam tubuh kita itu berkurang. Karena dia butuh banyak oksigen untuk membakar makanannya. Yang kita hasilkan itu adalah karbon dioksida, H2O, air, sama energi. Nah inilah yang kita gunakan di sini, energi ini untuk kita beraktivitas, kita belajar, kita Zoom seperti inilah dia. Oke, ini sangat lengkap sebenarnya makalahnya, tapi kenapa di PPT atau beda orang yang mengerjakannya? Yang makalah lain pula yang buat, yang PPT lain pula. Ya? Nah ini kan sudah sangat apa ya, udah jelas juga nih gambarnya. Nah ini yang agak jelas di sini. Oke, ada kita masuk ke hidung. Oke, nah yang lebih jelas ini ya, rongga hidung. Habis rongga hidung, kita masuk ke laring. Oke, laring. Habis itu kita masuk ke trakea. Trakea ini adalah tulang-tulang rawan. Habis itu ada bronkus, dan yang gelembung-gelembung ini yang paling kecil itu adalah alveolus. Nah, sudah sangat sudah sekali di sini. Ini paru-paru. Nah, ini ada namanya pernafasan juga ada dua di sini. Ada pernafasan luar, ada pernafasan dalam. Kalau pernafasan luar adalah penggantian antara O2 dan CO2 saja. Oke, ini dia. Sedangkan kalau pernafasan dalam itu yang terjadi di alveolus. Ini dia. Nah, pernafasan itu kan juga ada dua, pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya. Oke, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Kalau pernafasan dada ada pula inspirasinya, ada ekspirasinya. Oke, lengkap di sini di makalah kelompok penyaji. Kalau pernafasan dada gimana proses inspirasinya? Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada menurun, dan udara masuk ke paru-paru. Kalau ekspirasi ini dia, otot tulang rusuknya berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Itu kalau untuk pernafasan dada. Oke, kalau pernafasan dada kita memakai tulang rusuk dan volume rongga dada. Nah, kalau bedanya dengan pernafasan perut, apa bedanya? Kita memakai diafragma untuk inspirasinya. Kalau ekspirasinya, diafragmanya berkontraksi. Kalau ekspirasinya adalah diafragma berelaksasi. Jadi nanti kalau Ibu keluarkan soalnya, coba urutkan proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan perut. Ini yang harus Anda hafal ini. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada menurun, udara masuk paru-paru. Inspirasinya gimana? Ini dia. Oke, ini di makalahnya sudah sangat lengkap, tapi kenapa di PPT-nya tidak muncul? Oke. Nah, ini volume paru-paru yang apa? Volume tidak, residu, cadangan, ini kan sifatnya hafalan aja ya. Ini kapasitas paru-parunya. Dah. Jadi, ini adalah tadi udah disebutkan tadi ya gangguan-gangguannya. Oke. Nah, jadi menurut Ibu yang harus Ananda apakan adalah pernafasan dada dan pernafasan perut. Kapan terjadinya inspirasi, kapan terjadinya ekspirasi, kalau pernafasan perut, apa bedanya? Oke, yang pakai diafragma tadi pernafasan dada atau perut, nah, tolong diapakan? Tolong makanya Ibu kan kadang pas di akhir materi itu Ibu suruh buat apa? Kesimpulan atau buat mind map itu supaya Anda tuh bisa mengapakannya menyimpulkannya apa yang Anda dapat setelah materi ini. Oke. Jadi tolonglah kalau kita menampilkan apalagi tolong kita kuasai materi kita dengan sangat baik. Oke. Kalau bisa setelah kita menampilkan PPT jelaskan dengan apa misalnya. Gambar yang kita buat sendiri atau gimana. Oke. Nah, jadi tolong dibedakan. Jadi sama kayak sistem pencernaan kemarin. Oke, kalau sistem pencernaan gimana kemarin ceritanya itu? Sistem pencernaan. Nah, kalau sistem pencernaan kan ini dia. Nah, dimulai dari mulut, ada kelenjar ludah. Habis itu apa? Kerongkongan, masuk ke hati, empedu, pankreas, masuk ke lambung, usus besar, lalu masuk ke usus kecil, rektum, dan masuk ke anus. Nah, jadi perjalanan ini itu yang penting. Kalau bisa Anda menceritakan dengan kalimat sini bagaimana proses makanan itu masuk. Ceritakan dengan kalimat Anda
sendiri. Nah, sama halnya dengan pernafasan tadi, gimana ceritanya kok bisa masuk udara itu sampai dia bertukar O2 ke CO2, dari dia masuk hidung sampai dia keluar. Nah, gimana itu ceritanya? Ya, jadi tolong diapakan sendiri bagaimana caranya Anda bisa memahami proses respirasi dan proses pencernaan. Oke, jadi kalau sistem pernafasan sama respirasi apa bedanya? Proses pernafasan itu apa? Proses pertukaran udara. Oke, proses pertukaran udara itu dia maksudnya. Kalau proses pernafasan itu adalah O2 dimasukkan, CO2 dilepaskan, itu adalah proses pernafasan. Kita bergantian sama apa? Sama tumbuhan. Kita kan sangat bergantung sama tumbuhan ya. Kalau tumbuhan dia mengeluarkan O2, tapi dia menghirup CO2. Kalau tumbuhan, kalau kita kan kebalik ya. Kita butuh O2, kita mengeluarkan CO2. Makanya kita simbiosis mutualisme sama tumbuhan. Itu dia namanya proses pernafasan. Kalau proses respirasi apa? Proses kimianya. Oke, yang tadi Bu apakan tadi ya. Proses kimianya C6H12 berapa tadi itu? O6 atau yang disebut dengan glukosa ditambah dengan O2 menghasilkan apa tadi? Air dan energi. Itu dia yang namanya proses respirasi. Jadi tolong dibedakan antara proses pernafasan sama proses respirasi. Dan nanti tolong supaya lebih mengerti lagi, coba nanti misalkan Anda buat aja lah gimana bagusnya. Misalnya buat apa aja lah. Nah, misalkan seperti ini, kan dia bercabang. Nah, coba dibuatkan gambarnya. Ya, kalau misalkan nggak ada laptopnya yang layar sentuh atau gimana, bisa dibuatkan di kertas, oke? Di kertas. Habis di kertas, tolong Anda buatkan ala Anda aja, gambar. Ya. Habis itu Anda ceritakan gimana ceritanya, kok bisa masuk dia O2 ini sampai ke hidung, sampai dia ada alveolus. Tiba di alveolus ini bertukar dia dari O2, lalu dia menghasilkan CO2. Gimana ceritanya? Karena itu inti pelajaran kita hari ini. Sama kayak pelajaran kemarin, gimana ceritanya makanan itu masuk, sehingga bisa keluar dia, makanan masuk dari mulut, sehingga bisa dia prosesnya sampai dia ke anus. Kalau itu yang Anda nggak ngerti, percuma aja kita belajar hari ini. Oke? Nah, misalkan yang pertama apa? Ini masuk ke hidung. Tiba di hidung, Anda ceritakan lah. Udara masuk ke hidung, kita menghirup O2, lalu masuk, tiba di hidung, ada rambut-rambut hidung yang akan menyaring debu. Habis itu akan disesuaikan dengan suhu tubuh, lalu dia akan masuk ke faring. Nah, faring itu apa? Muara dari kerongkongan dan tenggorokan. Jadi kalau ibaratnya ini mulut lah ya, mulut. Jadi pertemuan antara mulut sama rongga pernapasan inilah dia faring. Faring itu apa gunanya? Untuk tempat pertemuan antara mulut dan hidung. Jadi pertemuannya, titik pertemuannya itu dia antara hidung dan mulut, maka lewatlah udara tadi lewat faring. Itu muara dari kerongkongan dan tenggorokan. Apa beda kerongkongan sama tenggorokan? Kalau kerongkongan tadi apa? Untuk sistem pencernaan. Kalau tenggorokan apa? Untuk sistem pernafasan. Nah, itu dia. Jadi itu yang harus jelas sekali apa beda-bedanya. Anda harus tahu. Habis itu apa lagi? Masuk ke faring, apa lagi? Masuk dia lagi ke laring. Oke, laring itu apa? Adalah tekak suara, atau kalau di laki-laki itu adalah jakunnya. Kalau coba lihat kalau cowok itu ngomong kan gerak-gerak jakunnya. Berarti itu adalah kalau kita tentu nggak punya ya kalau cewek. Nah disitulah letak suara kita itu keluar. Oke, jadi kalau nggak ada udara masuk nggak bisa kita ngomong. Kenapa bisa kita bersuara? Karena kita ada angin ada udara yang masuk ke rongga pernafasan kita. Makanya bisa kita bersuara seperti ini. Tuh, masuk ke laring. Habis di laring apa ceritanya lagi ada tenggorokan. Tenggorokan ini adalah penghubung terakhir antara bagian luar
antara paru-paru dan bagian dalam dari paru-paru. Nah, masuk ke dalam tenggorokan, masuklah dia ke bronkus. Yang dua ini adalah namanya bronkus. Di sini ada, nah ini bronkus. Nah, setelah masuk ke bronkus, ada pula cabang kecil-kecil di sini. Nah, cabang-cabang ini, nah disinilah maksudnya dia, di sini apa namanya? Bronchiolus. Nah, apa yang terjadi di bronkus? Apa yang terjadi di bronchiolus? Habis itu setelah masuk ke bronchiolus, barulah di sini dia masuk ke alveolus yang paling kecil atau berupa gelombang udara dia. Nah, disinilah terjadinya yang ini. Nah, disinilah terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, gimana Anda menjelaskannya? Dengan kalimat Anda sendiri, berceritalah dalam kalimat. Jadi, ini aja lah, Anda buatkan aja di kertas untuk kuisnya hari ini ya. Anda buatkan di kertas sistem pernafasan kayak Ibu ini. Oke, kalau bisa gambar Anda tentu lebih bagus ya. Atau misalkan Anda copy atau apa kan Anda kopikan, Anda buatkan di apanya atau diceplak atau gimana lah caranya supaya gambarnya bagus. Habis itu Anda kasih seperti ini yang hidung, ini yang faring, ini. Coba ceritakan, oke? Ceritakan gambar Anda itu dengan kalimat. Jadi yang pertama O2 masuk ke sini dengan kalimat. Nah, nanti siapa tahu itu yang keluarkan UAS kan Anda tinggal copy paste aja lagi. Ya, jadi bagaimana Anda menggambarkannya sistem pernafasan pada manusia. Ya, sama halnya dengan sistem pencernaan yang kemarin, seharusnya itu dikasih juga lah tugasnya. Gimana ceritanya kok bisa dari makanan itu, dari mulut, sampai keluar dia ke anus, gimana prosesnya terjadi. Seharusnya seperti itu. Udah. Oke, mungkin itu yang harus kita pelajari secara apanya. Kan itu aja intinya, sistem pencernaan gimana dari awal sampai akhir. Sistem pernafasan bagaimana? Kalau sistem pernafasan itu tambah aja 2 yang harus Anda apakan. Pernafasan dada gimana? Pernafasan perut gimana? Kalau inspirasi pernafasan dada, ekspirasinya seperti apa? Kalau pernafasan perut, inspirasinya seperti apa? Ekspirasinya seperti apa? Nah, kan itu saja inti materi kita pada hari ini. Oke, kalau yang penyakit itu sifatnya hafalan ya. Misalkan asma, kalau asma itu bagaimana? Apalagi penyakit yang lain, TBC segala macam itu kan sifatnya Anda menghafal. Kalau penyakit ini sebabnya ini, obatnya seperti ini, mencegah seperti ini. Oke. Yang perlu berupa konsep itu adalah prosesnya ya. Proses bernafas, proses pencernaan, itu yang harus Anda duduk konsepnya. Tapi kalau yang seperti penyakit itu kan sistemnya apa ya? Menghafal, Anda menghafalkan saja. Dah, bisa? Jadi itu untuk kuisnya. Dah, sama Ibu tambahkan aja lah nanti di kuis sistem pencernaannya juga ya. Nah, jadi tolong dibuatkan di kuis di e-learning-nya. Nanti tolong Anda buatkan sistem pencernaan yang gambar Anda sama sistem pernafasan yang gambar Anda sendiri. Habis itu Anda kopikan gambar Anda itu ke Microsoft Word yang Anda buat sendiri itu. Habis itu baru Anda ceritakan, Anda ketik boleh juga. Anda ceritakan, oh ternyata udara masuk ke ini, sehingga bertukarlah O2 dan CO2 di alveolus, itulah yang kita keluarkan menjadi CO2. Nah, sama juga dengan pencernaan, makanan masuk lewat mulut, menghasilkan mendeteksinya di lidah, asam, manis, ya, pedas, ini deteksi di lidah, habis itu masuk keluar di anus. Gimana ceritanya dari awal sampai akhir. Oke? Itu yang Ibu minta ya. Jadi kalau Anda bisa menceritakan dengan bahasa Anda sendiri, berarti Anda udah ngerti materi itu. Oke? Itu aja mungkin kuis dari Ibu di sistem pencernaan 1 yang minggu kemarin, sama untuk sistem pernafasan. Ya? Oke, karena bulan puasa juga Ibu aus pula ngomong sering-sering. Ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di apa ya, di YouTube ya, yang apa? Yang record ya. Maaf Bu, deadline quiz ini kapan Bu? Minggu depan. Oh, minggu depan, ya Bu. Oke. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.